Selamat pagi sesama saudaraku, Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria. Gloria. Semoga damai Tuhan selalu beserta kita. Perkenalkan, saya Fransiskus Dolu Toluala dari Distrik Keuskupan Larantuka. Pagi hari ini, Kamis 14 Agustus 2025, hari biasa atau pekan biasa ke-19, kita bersama akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat yang pertama. Mari kita siapkan diri dan hati kita mengawali hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa yang penuh kasih dan penuh pengampunan, saat ini kami akan membacakan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami dan menghayati firman-Mu hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus, tulisan Santo Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutang.' Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu
seperti aku telah mengasihi engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya ke algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Setelah itu, Yesus selesai pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesama saudaraku, renungan ini saya beri judul mengampuni walaupun sakit. Bacaan hari ini diawali dengan pertanyaan Petrus yang tulus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus mengajukan pertanyaan yang wajar secara manusiawi. Dalam tradisi Yahudi, mengampuni sampai 7 kali sudah dianggap sangat mulia. Namun Yesus melampaui ekspektasi ini dengan jawaban 70 kali 7 kali, yang bukan dimaksud sebagai hitungan tematis, melainkan pengampunan tanpa batas. Angka 70 kali 7 menunjukkan kesempurnaan dan kelengkapan pengampunan. Dalam kitab suci, angka 7 melambangkan kesempurnaan ilahi. Dengan demikian, pengampunan yang diminta Yesus adalah pengampunan yang mencerminkan sifat Allah yang sempurna. Dalam bacaan, Yesus memberikan perumpamaan 2 hutang. Hutang yang pertama 10.000 talenta. Jumlah yang luar biasa besar, mungkin setara dengan miliaran rupiah saat ini. 10.000 talenta juga melambangkan dosa kita terhadap Allah yang tak terhingga. Namun Raja, dalam hal ini Allah, mengampuni kita dengan penuh belas kasih. Perumpamaan yang kedua, hutang 100 dinar saja. Jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan hutang yang pertama. 100 dinar ini melambangkan kesalahan sesama terhadap kita. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan kita saat kita tidak bisa mengampuni hal kecil yang telah diampuni hal besar. Sesama saudaraku yang terkasih, 2 perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa pengampunan Allah atas dosa-dosa kita jauh lebih besar daripada pengampunan yang biasa kita berikan kepada orang lain. Dan jika kita tidak mengampuni orang lain, maka kita juga tidak diampuni oleh Allah. Pengampunan yang kita berikan kepada sesama harus berakar dari kesadaran akan pengampunan Allah yang tak terbatas kepada kita. Pengampunan bukan hanya sekedar tindakan fisik, tetapi juga sikap hati dan batin kita. Setiap kali kita enggan mengampuni, kita perlu mengingat betapa dosa-dosa yang besar yang telah diampuni Allah dalam hidup kita.
Kadang mengampuni itu menyakitkan. Ketika kita masih merasakan sakit dari yang telah terjadi, mengampuni terasa seperti menyangkal rasa sakit kita sendiri. Seolah-olah kita diminta untuk tidak apa-apa, padahal hati masih berdarah. Mengampuni kadang terasa seperti membuka diri untuk dilukai kembali. Ada khawatir bahwa pengampunan akan ditafsirkan sebagai kelemahan atau undangan untuk berbuat salah lagi. Santo Paulus berkata, "Ketika aku lemah, maka aku kuat." Kadangkala ketika kita merasa tidak mampu mengampuni dengan kekuatan sendiri, disitulah rahmat Allah bekerja paling nyata. Kita boleh berkata kepada Allah, "Tuhan, aku ingin mengampuni, tetapi aku tidak bisa. Tolonglah aku." Banyak juga mengampuni sambil menangis. Ada pengampunan sambil marah pada situasi yang wajar. Tapi yang paling penting adalah pilihan hati untuk tidak membiarkan kebencian mengakar dan meracuni jiwa kita sendiri. Bacaan hari ini mengundang kita untuk hidup dalam arus kasih Allah yang mengampuni, sehingga kita menjadi saluran pengampunan bagi dunia yang terluka. Sebagai pertanyaan refleksi, adakah seseorang yang belum kita ampuni? Apakah pengampunan kita sungguh dengan segenap hati? Sesama saudaraku, Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria. Mari kita awali hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian, usaha dan karya kita dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.